Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu lanjutkan sama materi yang tadi. Kita udah sampai pengertian ya, pengertian dari laju reaksi. Kalian bisa lihat di pengertian laju reaksi itu adalah pengurangan konsentrasi reaktan per satuan waktu atau bisa juga dilihat dari penambahan konsentrasi produk per satuan waktu. Jadi di sini plus sama minus ini hanya simbol bahwa dia itu produk atau dia itu reaktan. Maka di soal yang ini di sini disebutkan kecepatan SO2 itu berapa? Nah, kecepatannya adalah berkurangnya SO2 sebesar 1,25 kali 10 pangkat min 2. Jadi di sini minusnya itu arti dari bahwa SO2-nya ini merupakan reaktan yang selalu berkurang. Begitu juga dengan O2. O2 itu adalah reaktan sehingga di sini laju berkurangnya karena O2 itu reaktan. Seperti itu. Sebesar berapa berkurangnya? Sebesar 6,25 kali 10 pangkat min 3 molaritas per second. Paham nggak? Alhamdulillah paham, Bu. Oke, Gusti udah paham ya. Kita admit dulu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Sip. Kita lanjutkan lagi ya. Nih, materi selanjutnya. Misalnya ada soal seperti ini. Sebenarnya sama aja, sama kayak tadi ya. Pada reaksi 2NH3 berubah menjadi, ini harusnya ada tandanya nih, di sini berubah menjadi tanda panah, N2 ditambah 3NH2 ya. Maka konsentrasi H2 bertambah dari 0 menjadi 0,2 mol per liter, atau ini boleh juga disingkat mol per liternya itu adalah molaritas ya. Dalam waktu 10 detik, berapakah laju reaksi H2? Berarti di sini V dari H2. Atau kalian boleh juga sama aja tulisnya R. R itu laju juga ya. R dari H2 itu sama dengan delta. Yang ditanyakan laju H2. Berarti delta konsentrasi H2 dibagi delta T. Seperti itu ya. Nah, di sini diketahui bahwa konsentrasi H2-nya itu bertambah dari 0 menjadi 0,2. Maka akhirnya kan 0,2. Berarti gimana rumusnya? 0,2 dikurangi 0 dibagi berapa? Halo? 10. Pinter, 10 detik. Berarti 0,2 dikurangi 0 kan 0,2 ya. Dibagi 10. Jadi hasilnya berapa? 0,02 molaritas per second. Paham nggak? Ini adalah 0,02 ini adalah laju dari bertambahnya H2, produk dari H2 seperti itu. Bisa dipahami nih? Bisa, Bu. Oke, Ibu lanjutkan ya. Nah, ini sama kayak tadi kalau yang ini nih. Ini sebentar nih ada yang mau masuk lagi, kita persilahkan. Ada 8 orang yang mau masuk lagi. Amonia dapat dibakar dengan persamaan reaksi seperti ini. Di sini NH3 dibakar dengan O2 nanti akan menghasilkan gas NO ditambah dengan air. Jika pada waktu tertentu diketahui laju reaksi amonianya, ini sudah diketahui amonianya adalah 0,2 mol per liter per detik ya. Atau boleh juga di sini diketahui nih, diketahui laju NH3 atau amonianya itu adalah berapa tadi? 0,24 molaritas per second. Ibu lebih suka nulis M per S ya, biar gampang ya. Kepanjangan itu boleh nggak? Ngerti nggak ini? M ini adalah molaritas ya, sama dengan mol per liter. Oke. Yang ditanyakan adalah ditanyanya adalah laju atau R dari O2. Ini yang bagian A ya. Bagaimana cara menjawabnya? Tadi sudah Ibu ajarkan. Gimana caranya? Ada yang tahu? Pakai perbandingan koefisien. Pinter banget. Oke, kita lihat perbandingan koefisien dari O2 sama yang diketahuinya apa? NH
3 ya. Yang diketahui NH3. Ini NH3, NH3. ya, sama-sama dia itu apa tuh namanya? Reaktan. Berarti di sini juga diketahui di sini pengurangan. Berarti minus ya. Minusnya bukan angka bukan simbol sebenarnya, tapi itu hanya simbol sebagai reaktan seperti itu. Jadi boleh kita hitungannya langsung aja bahwa RO2 itu sama dengan dia 5 ya per berapa koefisiennya si NH3-nya 4 ya. Jadi 5/4 dikali R dari NH3. Sama dengan koefisien O2-nya kan 5 ya. 5/4 dikali 0,24 molaritas per second. Berapa? Ini kalau kita coret berapa nih? 0,6 ya. Ya, 0,06 dikali 5 berapa? 0,3 molaritas per second. Paham nggak? Halo? Paham. Sekarang coba yang B-nya kita kerjakan di sini. Yang ditanyakan B apa? Laju dari H2O. Laju dari H2O berarti delta, ini langsung aja pakai koefisien karena sudah diketahui NH3-nya. Jadi di sini berapa H2O-nya? H2O-nya. Koefisien H2O. 6 ya? 6. Ya, Ngerti nggak? Dari mana? Dari sini. Nih H2O. Ya, 6. Bandingin sama NH3. Jadi 6/4 kali R dari NH3. Sama dengan 6/4. 6/4 dikali 0,24 molaritas per second. Sama dengan berapa? Coret 0,6. Berarti 0,36 molaritas per second. Paham nggak menghitung laju reaksi? Paham. Alhamdulillah. Jadi nanti habis ini Ibu langsung share kuisis ya, kuisis di Google Classroom tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Yang kita pelajari hari ini baru definisi ya, definisi laju reaksi sama menghitung laju reaksi baik dari awal gitu ya, dari konsentrasi per waktu atau dari perbandingan koefisien reaktan maupun produk. Bisa dipahami sampai sini ya? Halo? bisa, Bu. Oke. Ya. Selanjutnya, kalau kalian sudah kuisis, Ibu minta nih ada jeda dari hari, berarti ini hari apa ya? Besok, buat besok kan masih ada jadwal kimia ya. Nah, besok itu kimia, tapi nggak Zoom. Kalian cuman boleh pelajari di rumah aja kalau lagi senggang misalnya ya, kalau lagi senggang kalian lihat-lihat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi tadi reaksi itu ada yang cepat, ada yang lambat, ya kan? Nah, apa sih yang menyebabkan dia itu lajunya cepat? Apa yang menyebabkan dia reaksinya lajunya lambat? Ya, kalian pelajari di YouTube yang sudah Ibu share ke kalian. Bisa dipahami ya? Halo? Bisa, Oke. Ibu. Seperti itu kira-kira. Coba sampai sini. Ada pertanyaan enggak? Kita belajar laju reaksi. Kita masih punya PR banyak ke depannya. Ada faktor-faktor laju reaksi, ada menghitung orde, sama satu bab lagi tentang kesetimbangan. Kira-kira seperti itu ya. Coba ada yang ditanyakan lagi yang masih penasaran boleh, mumpung Ibu masih live ya? Siapa? Ibu, saya mau nanya, tapi besok saya Putu Ellen, Ibu. Ya, saya mau nanya, besok bukannya nggak ada kimia ya, Ibu? Oh, itu apa namanya? Tapi Ibu di jadwalnya Jumat sama Kamis. Enggak apa-apa sih, itu bebas aja ya, Putu ya. Jadi maksudnya Ibu share hari ini, kalian pelajarinya hari ini aja, nggak apa-apa. Ibu pusing, banyak banget tugas gitu ya. Ini mah kalau lagi senggang-senggang, buat persiapan Zoom minggu depan, itu tentang, apa namanya,
Tadi apa kata Ibu? Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi supaya setiap Zoom itu kalian kondisinya udah tahu apa yang akan Bu Rima bahas. Ngerti nggak? Ya. Jadi Zoom-nya bisa cepet, Ibu bisa connect. Kalian jangan barengong aja. Nggak gitu kan? Jadi kalau Ibu kita bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oh, aku udah nonton, aku udah lebih paham dari Ibu. Misalnya, aku nggak butuh lagi Zoom juga nggak apa-apa, nggak nge-Zoom. Pokoknya Ibu targetnya kalian itu paham gitu ya. Kalian paham tentang materi yang sedang atau yang harus kalian pelajari di semester ini. Kalau nggak butuh Zoom juga nggak apa-apa, nggak ikut juga. Yang penting absen ya. Absen setiap di Google Classroom, terus dan yakin nanti nilainya gue pasti bisa di PAS maupun di setiap kuisis gitu. Gak apa-apa ya. Kalau misalnya udah ngerti, makanya Ibu share dulu kalian ngerti nggak. Kalau misalnya nggak ngerti, langsung tanyakan sama Ibu pada saat Zoom. Manfaatkan setiap waktu Zoom ya. Paham nggak? Paham, Bu. Paham, baik Bu. Iya, makasih atas kesempatan kalian menyempatkan diri untuk memahami kimia. Semoga apa yang kita lakukan ada manfaatnya pastinya ya. Mudah-mudahan sebagai ibadah, walaupun kita dalam kondisi seperti ini, tetap aja harus melakukan tugas baik-baiknya. Ibu tugas sebagai guru bertanggung jawab ke sekolah, kalian tugas sebagai anak bertanggung jawab ke orang tua. Harus diingat ya, semua orang tua tetap menginginkan anaknya memiliki pengetahuan yang cukup ya. Semua orang tua pengen anaknya bermanfaat di dunia maupun nanti di akhirat. Makanya Ibu selalu mendorong kalian untuk tetap belajar walaupun kondisinya seperti ini. Sama anak Ibu juga sama. Harus ekstra sabar menyemangatinya ya. Anak Ibu di sekolah maupun anak Ibu di rumah. Karena kalau kita ngikutin hawa nafsu pengennya mah, apalagi cuaca kayak gini, males ngejum-ngejum, iya nggak? Pengennya apa? Tidur, ya kan? Pengennya tidur santuy-santuy. Alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan sehat ya. Kita nge-Zoom bisa sambil boboan, nggak nyalain kamera. Bu, aku mah mau sambil di kamar mandi nge-Zoom-nya ya, nggak apa-apa lah ya. Sambil tiduran nggak apa-apa, yang penting dengerin dan paham, itu intinya. Ibu pokoknya pengen kalian paham kimia, bukan cuma mengerti. Sebenarnya kalau pengen nilai doang mah gampang, nanti tiap ujian kalian tinggal ngerjain soal doang gitu ya, tapi ilmunya nggak ada. Ibu sih pengennya kalian nilainya bagus, ilmunya juga dapat gitu ya. Setidaknya untuk diri kalian sendiri, kalau bisa sampai bisa bermanfaat untuk lingkungan. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Ibu. Nggak ada, ya udah. Kalau nggak ada, sekali lagi terima kasih. Silahkan kalau yang mau istirahat atau bukan istirahat, sorry. Tapi ada kuis ya. Silahkan kalian nikmati kuisnya dari Ibu. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di Google Classroom dan sampai ketemu di Zoom berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar kimia. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.